Fans K-pop percaya bahwa karakter webtoon tertentu sangat terinspirasi oleh Jungkook BTS. Webtoon My Reason to Die awalnya dirilis di Korea di Naver pada 6 Desember 2021 dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada 2 Mei 2022. Webtoon romantis telah menjadi cukup populer belakangan ini dan My Reason to Die dengan cepat membangun fanbase setia dengan lebih dari 1,9 juta pengikut saat ini. Sinopsisnya adalah, keberuntungan Jio habis ketika dia cedera sebelum uji coba untuk tim nasional taekwondo. Di tengah menghadapi apa yang tampaknya menjadi krisis terbesar dalam hidupnya, dia bertemu Gyeol, seorang bocah lelaki misterius yang mengubah hidupnya selamanya. Dia adalah definisi anak nakal dengan hati baik, dan dia mendapati dirinya tidak dapat menolak pesonanya. Tapi dia mungkin bermain dengan api karena dia adalah seorang yang terlibat dengan orang yang salah. Apakah jatuh cinta pada Gyeol sepadan dengan resikonya? Walaupun komiknya pasti memiliki premis yang menarik dan gaya seni yang indah, sepertinya ada alasan lain kenapa My Reason to Die punya pengikut yang stabil begitu cepat. Penggemar BTS yang merupakan pembaca webtoon yakin bahwa karakter utama pria Gyeol berasal dari Jungkook. Tampaknya Gyeol tidak hanya secara fisik mirip dengan Magnet BTS, tapi tingkah lakunya di komik juga mirip dengan Jungkook. Penulis My Reason to Die, Yuju, belum berkomentar apakah Gyeol didasarkan pada Jungkook atau tidak, tapi sampai dia melakukannya, penggemar cenderung menerima kesamaan antara karakter dan idola sebagai hal yang disengaja. Webtoon diperbarui setiap hari Selasa, jadi kalau kamu ingin mendukung seniman komik berbakat, bacalah! Yang kedua, Moon oleh Jin menjadi lagu solo dengan charting tertinggi di album BTS Proof di platform musik Korea dan Jepang. Sudah 12 hari sejak perilisan album antologi BTS Proof, adapun Jin itu termasuk lagu solo lamanya Moon dan lagu demo baru Epiphany yang hanya tersedia di CD. Sejak dirilis, lagu-lagu Jin telah mencapai penempatan paling mengesankan di tangga lagu di antara lagu-lagu solo BTS dari CD 2. Sedangkan untuk Korea, Moon Proof Version menjadi lagu solo dengan charting tertinggi di Melon Real Time Chart nomor 32. Lagu tersebut juga punya pendengar paling unik, menunjukkan berapa banyak pengguna yang datang untuk mendengarkan lagu Jin secara eksklusif. Saat ini lagu itu punya 249.000 streaming, menjadi lagu solo kedua yang paling banyak di streaming dari Proof. Sementara itu, ini adalah yang paling banyak di streaming di platform musik besar lainnya Jennie. Ini juga punya jumlah pendengar unik terbesar di sana. Diketahui bahwa Jin sangat populer di Jepang, meskipun membuat begitu banyak rekor di sana. Kali ini tidak berbeda karena Moon mendominasi tangga lagu. Platform musik terbesar Jepang disebut Line Music dan Moon menjadi lagu solo BTS pertama yang masuk top 30 dari chart real time nomor 22. Di chart harian Moon juga yang tertinggi nomor 35, itu adalah satu-satunya lagu solo yang terus berada di tangga lagu di sana selama berhari-hari. Oleh karena itu, di tangga lagu Top 100 mingguan Line Music, debutnya yang tertinggi di nomor 64. Moon juga merupakan satu-satunya lagu yang masuk di chart Deezer Jepang nomor 60. Di Spotify, Moon membuat jumlah streaming tertinggi kedua dalam 24 jam pertama, berada tepat di belakang lagu solo dengan posisi tertinggi di daftar lagu. Masuknya kembali di Spotify Global adalah yang tertinggi nomor 3. Selain itu, Moon menjadi satu-satunya lagu lama BTS dari Proof yang berada di chart Top 100 iTunes Eropa nomor 68. Itu adalah yang tertinggi kedua di iTunes Worldwide Chart. Sedangkan untuk YouTube, audio Moon adalah yang paling banyak di streaming di antara semua lagu solo. Begitu banyak orang yang menikmati komposisi dan vokal indah Jin. Minggu pertama setelah rilis, Moon oleh Jin menjadi lagu solo kedua BTS yang paling banyak di Shazam. Selain itu menduduki puncak tangga lagu Shazam K-pop genre dan merupakan solo tertinggi di Shazam Global Chart nomor 23, sementara Os Jin Yours menduduki puncaknya. Epiphany demo oleh Jin juga menjadi demo yang paling banyak dilihat di YouTube dan menempati posisi pertama di jenis Korea. Dapat dikatakan bahwa kedua lagu karya Jin ini menjadi lagu solo paling populer di Proof. Orang-orang tampaknya sangat menghargai bakat vokal dan komposisinya. Yang ketiga, J-Hope menggoda tentang kegelapan sisi mentah dari dirinya untuk Hope World 2. Pecinta Hope World J-Hope bisa menantikan musik baru. Semua bersemangat dengan mengalirkan album antologi baru BTS Proof. Tapi, yang lain mungkin punya beberapa musik baru dari J-Hope yang akan datang berikutnya. Majalah Weverse merilis wawancara solo eksklusif dengan J-Hope untuk perilisan Proof. Dia berbicara tentang Grammy, Instagram, album baru BTS, dan ekspresi diri sebagai artis solo. Setelah berbicara tentang berhubungan dengan anggotanya melalui Instagram, pewawancara Myung Sok Kang bertanya kepada J-Hope bagaimana dia mengekspresikan dirinya sebagai individu.
Kamu telah banyak dipengaruhi sebagai anggota BTS sementara secara progresif berubah sebagai artis individu. Apa yang ingin kamu ekspresikan dengan musik atau tarianmu hari ini? J-Hope membuka tentang menjadi sunshine dan vitamin BTS. Meskipun dia dikenal sebagai dia berharap untuk menunjukkan sisi yang berbeda terutama dalam proyek saat ini, yang hanya dapat kita asumsikan sebagai sequel dari mixtape Hopeward. J-Hope mengatakan, seperti yang kamu tahu, aku sering menampilkan diri dengan sikap yang cerah, jadi aku punya keinginan yang kuat untuk menampilkan sisi yang berbeda dari diriku. Aku pribadi menantang diriku sendiri untuk melakukan itu dalam proyekku saat ini. Aku ingin menunjukkan sisi yang sangat gelap dan mentah, kata J-Hope. Myung Sok Kang bertanya kepada J-Hope, kenapa dia ingin menunjukkan sisi yang sangat gelap dan mentah? Jadi J-Hope menjelaskan, selama aku bekerja dan hidup, aku menemukan cerita yang dapat aku ceritakan sangat terbatas ketika aku hanya menggunakan gaya alamiku atau bagaimana orang melihatku. J-Hope mengatakan, aku punya hal-hal yang ingin aku katakan, tapi aku terus merasa seperti kalau aku melakukannya dengan gaya yang sama seperti yang selalu aku lakukan, itu tidak akan terlihat dengan baik. Kalau aku ingin menyampaikan hal-hal yang ingin aku katakan, aku harus lebih gelap. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, jadi aku bersemangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Aku sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan hatiku, dan itulah kenapa aku memutuskan untuk mencobanya, kata J-Hope. Pewawancara Myung Sok Kang menambahkan, ketika berbicara tentang musik BTS, kamu memutuskan apa yang perlu kamu lakukan berdasarkan bagaimana segala sesuatunya mengalir secara keseluruhan, sedangkan seperti apa kamu mengambil keputusan dalam pekerjaan solomu. Dari sana, J-Hope merefleksikan perilisan solo sebelumnya. Ketika aku melihat ke belakang sekarang, aku menggunakan mixtape yang aku rilis untuk menunjukkan tentang diriku sebagai J-Hope, anggota BTS. Aku ingin menunjukkan mixtape untuk melukiskan gambaran yang lebih luas dari gaya yang aku bawa ke meja di dalam BTS. Chicken Noodle Soup menunjukkan bahwa aku dapat membuat sesuatu dengan cara itu, dan sekarang aku telah memutuskan untuk menunjukkan arah dan pemikiran musik baru yang aku miliki, dan bagaimana aku dapat menyampaikannya dengan cara yang baru, kata J-Hope. Sementara J-Hope sangat ingin mengeksplorasi sisi baru dirinya sebagai artis solo, ia juga masih mengembangkan dirinya di dalam BTS. Dia jelas seorang seniman multitalenta. Kupikir sekarang aku pasti terus membuat gaya yang aku miliki di dalam BTS serta gayaku sendiri yang dapat aku tunjukkan secara individu. Aku hampir merasa malu menyebut diriku seorang seniman, tapi aku pikir aku telah menjadi jenis seniman yang mampu melakukan itu, kata J-Hope. Myung Sok Kang juga bertanya pada J-Hope, apa yang ingin kamu bicarakan sebagai pribadi dan sebagai artis yang mampu melakukan semua itu? J-Hope terus menggoda musiknya dan akan datang dalam jawabannya. Diriku sendiri, aku ingin melihat kembali hal-hal seperti bagaimana aku hidup dan jenis bayangan emosional yang muncul dari sisi tersembunyiku. Kamu akan mengerti ketika lagu-lagu ini keluar nanti, tapi kalau aku akan membahas hal ini, aku tidak bisa selalu enteng tentang hal itu. Itu sebabnya aku beringsut sedikit lebih dekat ke tempat yang lebih gelap, dan menurutku, memungkinkanku untuk membuka kisah hidupku sepenuhnya, kata J-Hope. Jadi, secara resmi telah dikonfirmasi bahwa J-Hope berencana untuk merilis mixtape solo baru, seperti yang kita duga, tapi itu akan menjadi getaran yang berbeda dari aslinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.